Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Majelis Tafaqquh Fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kelas 10. Pembelajaran kita lanjutkan tentang sesuatu yang menarik rezeki. Nah, sesuatu yang dapat memudahkan rezeki datang kepada kita. Nah, jadi kita sambung kitab Ta'limul Muta'allim. Dan maling berharap agar ini dibuka mulai awal sampai akhir, karena ini ada amalan-amalan yang sangat baik untuk kita amalkan mulai saat ini dan sampai akhir hayat, dan kaina kita wariskan kepada anak cucu kita seandainya mereka kada sekolah pesantren, atau abah kita atau mama kita beri amalan ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqwa al-asbabi al-jaliyati al-muhassiyati lirrizki. Bermula yang paling kuat sebab yang dapat menarik menghasilkan rezeki. Iqamatus sholati bitta'zim wal khusyu'i, yaitu melaksanakan sembahyang dengan penuh takzim dan khusyuk. Nah, jadi salah satu penyebab datangnya rezeki bisa kita melaksanakan sembahyang dengan khusyuk. Nah, memang dalam hadis Nabi itu sudah dijanjikan oleh Nabi, siapa sembahyang dimurahkan rezekinya. Nah, jadi diantaranya sembahyang dengan khusyuk. Nah, kemudian wa ta'dilul arkan wa sairu wajibatiha, dan melaksanakan rukun-rukun salat dengan baik. Jadi yang sunnah-sunnahnya itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, apalagi wassalatud duha, di antara yang dapat menarik rezeki yaitu melakukan sembahyang duha. Nah, jadi sembahyang itu adalah pintu rezeki, walaupun 2 rakaat saja. Nah, jadi mengkawa jangan kada kita sembahyang duha. Apalagi wa qiraatu suratil waqiah khususan bil laili. Ujar beliau, di antara sesuatu yang menarik rezeki adalah membaca surah waqiah khususan malam hari. Ini sudah menjadi hadis Nabi bahwa membaca surah waqiah dapat menolak kefakiran, kemiskinan, kesusahan. Nah, jadi Nabi madahkan sudah. Artinya insya Allah orang yang senantiasa membaca surah waqiah ini terhindar daripada kemiskinan. Nah, jadi kita ini sugih kah? Apalagi nang kada sugih, bagus saja kita mengamalkan surah waqiah yang sudah menjadi tradisi kita orang Banjar. Nah, seperti nang rusak kumpul tuh sitin surah Yasin, waqiah, tabarak, dan itu sudah menjadi tradisi kita di mana-mana. Nah, sampai-sampai ada buku kayak Yasin, pasti yang dimuat itu Yasin, waqiah, tabarak, burdah itu, Bang. Nah, jadi kenapa? Memang hadis Nabi, siapa ajar Nabi membaca surah waqiah, inya terhindar daripada kemiskinan. Nah, jadi baca kita surah waqiah nih, diusahakan. Nah, khususan kata beliau bil laili waqtan naum, itu malam hendak guring, berarti imbah isya. Mun kada kawa ya imbah maghrib. Nah, nyaman penting tak baca lah bahasa kita malam hari. Apalagi wa qiraati suratil muluk. Nah, yaitu membaca surah Al-Muluk, tabarak. Nah, itu amal orang bahari sudah. Kemudian wal muzammil, membaca surah Muzammil. Nah, ini jarang kita mendengar. Kemudian wal laili iza yaghsha, membaca surah Al-Lail, wal laili iza yaghsha. Nah, ini dalam kitab lain Imam Ghazali madahkan kita baca 4 surah.
Kamarian imba asar wasyamsi wadhuhaha, kemudian wal laili idza yaghsha, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi 4 surah ini kata Imam Ghazali bisa mendatangkan rezeki dengan mudah. Nah, jadi kita amalkan senang nyaman-nyaman tuh. Kemudian lagi wa alam nasrah, membaca alam nasrah laka sadrak. Nah, jadi baca orang Bahari baca 7 kali. Nah, alam nasrah. Mun kada baca aja sakali barang. Hanya dengan mudah-mudahan dengan baca surah alam nasrah ini segala urusan kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mendatangkan rezeki wa hudurul masjidi qablal azan, dan menghadiri masjid atau kalanggar sebelum azan. Artinya sebelum kita azan kita sudah berhadir di masjid. Nah, apalagi wal mudawamatu ala tahara, orang ini senantiasa dalam keadaan berwudu. Nah, jadi itu mendatangkan rezeki juga, senantiasa berwudu. Apalagi kata beliau wa ada sunnatil fajri, senantiasa melaksanakan sembahyang sunat subuh, wal witri, dan sunat witir fil baiti, di rumah. Nah, jadi bagusnya kita seperti Nabi. Kalau kita manyunat, mun kita rumahnya nyaman aja, bagusnya sunat subuh itu di rumah. Nah, kita kada napa-napa atau bersih, kada ada mengganggu di rumah seorang, bagusnya di rumah. Karena hanyar pardunya itu berjamaah ke masjid. Nah, ya, supaya rumah itu tersambahyangi juga. Apalagi perbuatan yang dapat mendatangkan rezeki wa alla yatakallama bi kalamid dunya ba'dal witri, jangan berbicara dengan pembicaraan dunia setelah berwitir. Ini kita sudah berwitir, malam mamanya kita goreng aja lagi. Nah, itu diantara yang perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan rezeki. Nah, apalagi dalam di sini disebutkan bahwasanya wassalatu 'alan nabi, memperbanyak membaca salawat. Nah, salawat napakah? 100 kah? Wa mimma yazidu fi rizqi, di antara lagi yang mendatangkan rezeki ayyakula kulla yaumin, membaca tiap-tiap hari ba'da insyiqaqil fajri ila waqtis shalah, yaitu setelah sembahyang sunat subuh sebelum qamat. Artinya kita menyunat sembahyang subuh lalu kita membaca amalan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, ini amalan Nabi. Kan kebanyakan orang kan ya hayyu ya qayyum. Jadi itu bujur aja juga. Cuma ya hayyu ya qayyum itu dari seorang wali tak mimpi dengan Rasulullah. Tapi ujar sidin ya Rasulullah, supaya iman ini kuat apa yang diamalkan? Jar Nabi baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali antara sembahyang sunat subuh dan fardu subuh. Nah, itu tentang iman. Ada nang ini seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ulun ini dunia ini jual mahal, artinya rezeki ini sulit datang lawan ulun ini, kayak apa caranya? Wajar Nabi, ikam kada membaca tasbih malaikat, kalau ulun kada tahu ya Rasul apa itu bacaannya. Jar Nabi baca imbah sembahyang sunat subuh syaratnya. Nah, jadi itu benang beret, imbah sembahyang sunat subuh kita baca aman sebelum qamat. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marratin 100 kali. Nah, jadi satu matanya mu'alim dua-duanya dibaca. Jadi subhanallah bihamdi subhanallah astaghfirullah 100 hanya ya hayyu ya qayyum. Nah, cuma kada belagu kayak orang nang di make tuh bang, mu'alim baca surangan aja nah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah hanya ya hayyu ya qayyum. Masih lagi ada waktu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa yaqulu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Nah, ada di sini. Dan mengamalkan la ilaha illallah al malikul haqqul mubin kulla yaumin sabahan wa masan, tiap-tiap hari pagi dan sore mi'ata marratin 100 kali. Berarti sembahyang subuh, imbah sembahyang subuh 100 kali, imbah asar juga 100 kali. Nah, ini amalan orang Bahari. Nah, jadi bagus kita tiru. Nah, ini karena bila ikam menjadi
Tadi kita hafal sudah, amalkan terus menerus. Nah, miskin ka sugih ka tetap baca terdan bariakan lawan keluarga nang sakit-sakit. Nang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim tuh nah. Nah, kalau nang ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah itu iman supaya bakancang. Kalau miskin, nah ini duit nih tapi mau datang jadi sahabat, jangan Nabi kan baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Nah, ini jadikan amalan seumur hidup. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 pagi, 100 sore. Sore itu bisa imbah asar, bisa imbah maghrib. Tutup dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Nah, itu bacaannya. Nah, ini dalam kitab, dan itu memang amalan tuan-tuan guru bahari karena mereka mengambil dari kitab juga. Kitab itu bersumber daripada guru, guru sampai kepada sahabat, sahabat kepada Rasulullah. Nah, jadi jangan kada membaca. Jadi padahal kan mama abah kita baca itu tuh. Walaupun sin sugih sudah. Nah, karena ini amalan, di samping kita dapat rezeki murah, juga kita berpahala. Nah, jadi ingatlah sudah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Jangan ditinggal imbah sembahyang sunat subuh. Nah, sebelum qamat. Nah, itu anak murah rezeki. Kemudian la ilaha illallah al malikul haqqul mubin pagi 100, sore 100. Nah, baca itu. Kemudian lagi wa ayyakula ba'dal fajri setelah subuh baca kulla yaumin setiap hari alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah. Ini kan hadis Nabi. Jadi boleh aja dibalik-balik tasarahai. Kalau kita mahir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah salasan wa salasina marratan wa ba'da salatil maghrib. Nah, alhamdulillah maksudnya ini adalah kita baca setiap imbah kali sembahyang tasbih itu jangan lupa. Subhanallah 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 33. Alhamdulillah 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 33. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. Dan itu sudah pang kita amalkan lah. Cuma lagi tambahan ma'alim hendak guring baca juga nang itu. Ya Nabi siapa imbah sembahyang waktu bacanya amalan itu, dan hendak guring bacanya juga cuma Allahu akbar 34, orang itu jar Nabi ahli surga kayaknya. Nah, itu berapa macam doa amalan? Yang mana aja? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, hafal dah. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100. Kemudian tiap imbah kali sembahyang fardu subhanallah itu hafal sudah. Kemudian lagi wa yastaghfirullah ta'ala 70 marratan ba'da salatil fajri, membaca istighfar sebanyak 70 kali imbah sembahyang subuh. Nah, jadi banyak istighfar. Karena jar Nabi siapa yang melazim istighfar, maka Tuhan akan memudahkan rezekinya min haitsu la yahtasib. 70 ini kurang 100 masih kurang banyak, 200 300 kada apa-apa. Makin banyak istighfar itu makin baik. Nah, cuman yang jelas jangan kadada amalan untuk istighfar. Nah, kalau malam ini yang jelas malam 300 sehari. Nah, yang jelas dari malam 300. Yang mana aja astagfirullahalazim cukup aja nang itu sudah. Nah, cuma jangan kadada imbas subuh. Setiap waktu itu adalah. Apalagi supaya rezeki mudah datang wa yuksiru, dan memperbanyak min qauli daripada membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi kita kumpulkan istighfar umpamanya 100, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100. Nah, la ilaha illallah al-malik kita susun itu nah dalam kitab nih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. La haula wala quwata illa billah astagfirullahal azim 100. La haula wala quwata illa billahil aliyil 100. Dan ini mu'alim amalkan. Istighfar 100, cuma malah 300 malam. Istighfar 100, la haula wala quwata illa billah 100. Bagus. Kalau kita dalam kesusahan baca la haula wala quwata illa billah itu 100. Nah, apalagi wassalatu 'alan nabi, memperbanyak membaca salawat yaumal jum'ati, khususnya pada hari Jumat.
Nah, jadi banyakin sholawat hari-hari ini 100. Jadi 100. Subhanallah wa bihamdi sebelum subuh kan. Kemudian astagfirullah 100. La haula wala quwata illa billah 100. Salawat 100. Nah, salah salawatnya. Cuma cari handap aja. Jangan salawat kamilah. Mun salawat kamilah taliyor kita. Nah, salat omega Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallim 100. Wa yaqulu yaumal Jumat, dan membaca setiap hari Jumat. Nah, hari Jumat apa? Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwak. Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwak. Cuma kalau mu'alim ini ada di dalam lain Allahumma aghnini dahulu. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak, sama aja, Bang. Nah, ini dalam kitab kita 70 kali, jangan dikurangi, jangan dilabihi. Amalkan saganikan. Insyaallah ajar Sayyidina Ali dalam hadis kayak apa aja hutang ganalnya insyaallah lunas. Dan insyaallah apalagi apabila kita mengamalkan kada sampai Jumat yang akan datang kita diberi ke Tuhan rezeki. Artinya rezeki kita tuh nyaman aja. Kada mesti pang sugih, cuma asa cukup aja. Nah, ada Tuhan memberikan jalan keluarnya. Khusus Jumat, bahkan ini amalan, ini doa mualim baca setiap hari 70 kali. Saban hari mualim baca. Imbas sembahyang subuh mualim baca ini wirid Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi mualim bukan hari Jumat aja, bahkan saban hari mualim baca ini 70 kali, jangan kurang. Kayak apa caranya? Mualim berdoa kayak ini. Nah, mualim hitung dengan jari ini. Nah, ini kan saat ini 35, berarti 2 kali ini 70. Kan 33 kalau nih. Berarti 66 tambah 4 lagi sekali. Nah, ya pas 70. Ini caranya kita bermualim kayak itu nama hitung, Bang. Nah, karena kali kita mah hitung supaya bangkat tangan tuh juga. Mun kada bangkat tangan, Bang, boleh aja juga. Cuma bagusnya kan bangkat tangan. Tuh setiap hari Jumat jangan kada baca itu. Termasuk memurahkan pintu rezeki. Dan mualim merasa dasar rezeki itu ada aja. Nah, mualim ini susah aja hidupnya, cuma ada aja itu. Nah, jadi mun kawan ini jangan ditinggal amalan ini. Sugih kada sugih, ini dibaca mulai Jumat dihadapnya. Kan esok misalnya Mbah Kamis, nah Jumat baca langsung. Tasarah aja bacanya penting siang itu Cuma malam itu biasanya mbah sembahyang duha atau mbah sembahyang subuh. Nah, itu beberapa amalan yang mendatangkan pintu rezeki yang dalam kitab sini. Nah, itu nyaman dahulu. Nah, kemudian selanjutnya ini tak panjang, Bang. Jadi malam ini kalau mau amalkan ini karena panjang. Jadi situ dahulu. Nah, jadi beberapa amalan. Nah, kemudian lagi wa mimma yazidu fil umri, dapat menambah keberkahan umur dan kebaikan, yaitu tarkul aza, hindari menyakiti orang lain, wa tauqirus syuyukhi, dan memuliakan guru-guru kita, ulama-ulama, itu supaya memudahkan juga berkat umur ini. Jadi muliakan guru dan muliakan ulama. Wasilaturrahim, dan membaca pagi dan sore kulayaumin, tiap hari salah samar 3 kali subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wa la ilaha illallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wallahu akbar mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Nah, ini mualim amalkan aja. Nah, jadi ini tasbih sangat baik, insyaallah terhindar daripada mati kejahatan. Nah, mati jahat itu macam-macam, terompak motor, lamas, mati tagantung, macam-macam. Nah, jadi bagus nih amalan tasbih ini subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Dalam kitab lain itu tambah alhamdulillah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wa la ilaha illallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wallahu akbar mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Inilah beberapa amalan yang dapat menambahkan rezeki dengan mudah dan membawa keberkahan umur kita. Nah, jadi ini mudah-mudahan
kita kawak barataan ma'amalakan diberikan mengkawan ini jangan ditinggal amalan. Yang utama tadi satu surah Waqiah. Nah, wasyamsi wadduhaha wal laili qul a'udzu birabbin nas. Ini 4 surah betitir nih itu baca imbah asar. Apalagi kemudian membaca imbah sembahyang sunat subuh jangan dibaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Biar aja dilanggar orang ya hayyu ya qayyum kita baca surangan. Nah, habis itu imbah sembahyang subuh istighfar 100, kalau di situ 70 aja 100. La haula wala quwata illa billah 100. Salawat nah 100. Nah, apalagi la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 mana aja malam ada berapa nang saat saja ada baca nang itu. Sampai wahini itu mu'alim membaca itu. Nah, termasuk tasbih tadi insyaallah kita dipelihara daripada mati jahat dan umur kita diberkahi oleh Tuhan. Nah, apa tadi? Subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh walhamdulillah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wa la ilaha illallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wallahu akbar mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Nah, itu nah amalan itu dahulu. Nah, sudah bina bagus mengamalkan tambahe lagi. Terserahnya apakah? Nah, misalnya supaya menjaga diri daripada nang kejahatan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Silakan ratib maratib lagi cuma nang ini nah mun kawa jangan kada diamalkan. Nah, jadi isinya pintu raja ini sudah dari Nabi yang berberitaan ini. Cuma ulama menyimpulkan dalam sebuah buku. Nah, jadi lain-lain Bang, cuma ini dulu rata-rata ulama bahari itu mengamalkan. Dan mu'alim itu mengamalkan ini. Ternyata mu'alim tanya-tanya sama guru itu aja amalannya sama beritaan. Nah, utamanya imbas sembahyang subuh tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Nah, mudah-mudahan rajaki itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Soalnya kita ini perlu rajaki tadi supaya nyaman beribadat. Nah, nyaman kita hendak ke majelis ini karena sudah ada rajaki nukar ini untuk ibadat, minum ini untuk ibadat. Nah, demikian. Jadi yang dapat malam sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan kepada keluarga kita dan murid-murid kita, saudara-saudara kita. Mun kawa jangan kada dibaca dan jangan kada diamalkan apa yang telah muallim sampaikan di sini. Dan itu muallim sudah merasa buktinya. Muallim. Nah, demikian yang dapat muallim sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.